Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmah dan ibadahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Terima kasih kepada Pak Kunto Nugroho yang telah memberikan sebagai narasumber, memberikan masukan dan pembelajaran untuk kita semua pada workshop penyamaan persepsi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2022. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan biodata. Saya Rini lahir, besar, sekolah, sampai menikah di Jogja. Bapak saya di Jogja dan menikah dengan suami saya. Sekarang sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Kami dikaruniai 4 orang putri yang semuanya cantik dan sekarang kami tinggal di Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Pengalaman mengajar etika, integritas, anti korupsi dan wasbang dimulai dari percepatan pemberantasan korupsi tahun 2014 pada Diklat Prajabatan Pola Lama, anti korupsi pada Diklat Pola Baru dan Latsar CPNS sampai sekarang. Kemudian etika dan integritas pada Diklat PIM 4, PIM 3, juga integritas kepemimpinan pada PKN tingkat 2. Kemudian integritas dan wawasan kebangsaan pada Diklat teknis dan fungsional, PKP dan PKA sampai sekarang. Kemudian internalisasi etika dan integritas pada orientasi anggota DPRD se-Provinsi Kalimantan Selatan. Profesi sekarang sebagai Widya Iswara ahli utama di BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dan asesor kompetensi pemerintahan. Dasar hukum PKN 2 yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Jungto PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen APNS, Perkalan Nomor 2 Tahun 2020, Jungto Perlan 2 2019 tentang PKN tingkat 2, Keputusan Kepalalan Nomor 312 Tahun 2019 tentang kurikulum PKN tingkat 2, Perlan Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural, Surat Edaran Kepalalan Nomor 1 Tahun 2022 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural dengan metode klasikal, blended learning atau distance learning. Dan penting juga Keputusan LAN Nomor 374 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan struktural. Kompetensi yang ingin dikembangkan dalam PKN 2 ini adalah kepemimpinan strategis sehingga setiap pemimpin diharapkan mampu membangun sinergi antara unit organisasi dan stakeholder, menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya, memiliki karakter yang terbuka dan mampu mengelola keberagaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Inilah tahap blended learning PKN 2, dimulai dengan pembelajaran klasikal tahap 1, lanjut pembelajaran mandiri, kemudian juga e-learning, sinkronus dan asinkronus, kemudian membangun komitmen bersama, kemudian pembelajaran klasikal tahap 2, kemudian aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, dan diakhiri dengan pembelajaran klasikal tahap ketiga yang menentukan kelulusan. Kelompok mata pelatihan inti pada PKN 2 ada 4, yaitu agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Dan agenda 1 inilah yang saya ampu, yaitu mengelola diri atau self mastery. Ada 2 mata diklat, yaitu integritas kepemimpinan dan energi kepemimpinan. Jurni agenda 1 sendiri dimulai di hari kedua dengan ceramah isu strategis integritas kepemimpinan 3JP, dilanjutkan dengan ceramah energi kepemimpinan 6JP. Kemudian hari ke-6 pembelajaran mandiri agenda 1, 3JP, dan juga 2JP, ada isu-isu dan lain sebagainya. Kemudian di hari ke-12 kita mulai sinkronus pembelajaran agenda 1, 4 jam pembelajaran. Inilah peran Widya Iswara, baik sinkronus maupun asinkronus dengan tugas-tugas. Kemudian di hari ke-13 juga sinkronus 4 jam pembelajaran, asinkronusnya 2 jam pembelajaran. Dan terakhir di hari ke-37 atau asinkronus yang ketiga, ya, di agenda 1, 12.
Inilah energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan yang merupakan agenda self mastery. Ya, deskripsi singkatnya, pada energi kepemimpinan diharapkan peserta mampu ya nanti pemahaman konsep diri, mencerminkan kebugaran fisik, kebugaran mental dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan strategisnya. Ya, diharapkan peserta memetakan sikap perilaku ya, dapat memetakan sikap perilaku kepemimpinan, kemudian menyusun strategi pengembangan potensi diri, kemudian menjelaskan konsep diri dan mempraktekkan pengelolaan energi dan potensi diri untuk memimpin perubahan di lingkungannya. Kemudian materi yang kedua yaitu integritas kepemimpinan. Membekali peserta dalam pengetahuan tentang kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kemudian tantangan dari integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kemudian penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan terakhir aktualisasi integritas dalam mengelola organisasi. Nah, inilah strateginya pada agenda 1 mengelola diri, yaitu hari ke-12 pada pertemuan pertama ya, tentunya diawali dengan perkenalan diri secara singkat, kemudian overview keterkaitan antara agenda 1 dengan agenda 2, 3, dan 4, kemudian pendalaman atau pengayaan materi integritas kepemimpinan bisa dengan video integritas, dan diarahkan pada pokok materi 1 dan 2. Kemudian pembahasan video ya, sampel bisa 3 peserta, kemudian kita memberikan feedback. Dilanjutkan dengan menjelaskan penugasan individu maupun penugasan kelompok. Penugasan individu, peserta diberi tugas untuk mencari tokoh panutan pribadi, boleh dari orang dekat, orang tua, bisa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat setempat ya. Kemudian penugasan kelompok, peserta dibagi 3 kelompok, berarti satu kelompok itu 5 orang, karena ini satu ada 3 ya, 15 pesertanya. Dan dipimpin oleh seorang ketua kelompok, masing-masing kelompok. Diminta membuat yel-yel, boleh puisi integritas dan lain sebagainya, tentang bagaimana, apa itu tantangan dalam menegakkan integritas organisasi. Tugas mandiri maupun tugas kelompok diupload ke LMS sebelum pertemuan kedua. Media yang digunakan adalah Zoom, petunjuk tugas individu, petunjuk tugas kelompok, dan video. Kemudian hari ke-13 ada pertemuan kedua, sinkronus, presentasi tugas masing-masing, tapi sebelumnya diawali dengan pendalaman materi 3 dan 4. Ya, kita memberikan feedback. Kemudian presentasi tugas kelompok dan tugas mandiri, kemudian ada tugas lagi ya, tugas untuk hari ke-37 atau dikerjakan di asinkronus kedua. Ya, peserta diberi tugas secara individu, dikirim ke LVMS, kemudian membuat kalimat berupa janji pribadi untuk senantiasa bertindak dan berperilaku yang didasari integritas yang tinggi demi keselamatan diri pribadi sebagai seorang pemimpin dan juga demi kemajuan bangsa dan negara. Sedangkan tugas kelompok masih tetap dibagi 3 kelompok, masing-masing 5 orang dipimpin oleh seorang ketua kelompok. Mendiskusikan tokoh teladan yang berintegritas secara nasional, boleh ngambil dari bahan dari KPK ya. Dan bagaimana strategi penegakan integritas organisasi, intinya ke situ. Berupa video dikirim ke LMS pada hari sebelum pertemuan ketiga. Media yang digunakan masih sama, Zoom, petunjuk individu, petunjuk tugas kelompok, dan video. Terakhir di hari ke-37, pada pertemuan ketiga secara sinkronus, pertama tentunya adalah pembulatan mata pelatihan yang telah diberikan kemarin yang kita bahas bersama, kemudian membahas hasil penugasan peserta, dan diakhiri dengan membuat simpulan dan komitmen bersama. Medianya tetap masih Zoom dan juga video. Baik, sebelum mengakhiri, mohon izinkan saya untuk membacakan puisi integritas. Fondasi untuk kesuksesan yang seimbang adalah
keimanan, kejujuran, karakter, integritas, keyakinan, cinta, dan kesetiaan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas persamaan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.